dana manfaat, dan lain sebagainya. Nah, siang ini insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membahas, membedah berkait dengan dana haji yang Bapak Ibu sekalian bayarkan. Apa yang menjadi pembiayaan BPIH, apa yang menjadi pembiayaan BPI. Telah hadir membersamai kita yang terhormat Bapak Haji Basori Alwi SHG MA. Beliau salah satu ketua tim di bidang penyelenggaraan haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Basori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ketua Basori itu mesti cerah. Cerah. Kita harus cerah, sehat, bahagia, semangat. Dan ini tentunya juga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian ketika mau berangkat mempersiapkan diri beribadah di Tanah Suci. Ya insya Allah kita harus selalu menjaga kesehatan dan yang penting selalu bahagia Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu salah satu penunjang kita untuk tetap sehat dan bugar. Kita sebagai pengantar, andaikan terlalu panjang sangat tidak bijaksana. Oleh karena itu kepada yang terhormat Bapak Haji Basori kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari bidang PHU yang telah menyiapkan acara podcast ini dalam rangka membersamai jamaah haji dalam melengkapi, menyempurnakan tentang bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Yang saya hormati itulah Bapak Ibu semua yang bisa ikut di acara bimbingan manasik haji online lewat podcast bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kami berharap dan berkeyakinan Bapak Ibu itu sehat, bahagia, dan semangat. Harapannya apa? Ketika nanti pada waktunya Bapak Ibu tetap istiqomah dan bisa melaksanakan dengan baik terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Terima kasih Mas Yono. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang kebijakan pengelolaan dana haji ya. Tapi sebelumnya kami juga mendasari tidak langsung pada masalah dana, tapi kita melihat bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima dan itu wajib dengan syarat adalah mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah itu melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, nanti keterangan mampu masuk sebelum ke sana juga kita bisa melihat satu hadis juga Nabi ini dalam rangka menguatkan terkait dengan kewajiban haji, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahujja falam alai ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Jadi orang yang punya bekal kemudian amal dalam perjalanan ke Baitullah tapi tidak melaksanakan, ya nyuwun sewu niki dawuh Rasulullah, nanti kalau sudah punya bekal dan mampu ya perjalanan aman ke sana itu enggak melaksanakan haji, itu kalau nanti mati suruh milih dua, susah ini, Yahudian atau Nasranian. Nah, maka terkait dengan ini manis tato ini sabila ini terkait dengan mampu ini bisa kita buat klasternya, yaitu itu ya istitoah terkait dengan maliyah, ya, terkait dengan apa ya pembiayaan itu, ya, finansialnya. Kemudian ada istitoah badaniyah ini terkait dengan apa ya badan yang harus sehat, kemudian amniyah. Jadi tiga-tiganya itu harus terpenuhi. Nggak mungkin orang yang punya uang banyak tapi badannya nggak sehat, nggak istitoah, nggak bisa berangkat. Ataupun dalam keadaan negaranya nggak aman juga nggak berangkat. Nah, terkait aman ini kemarin juga sudah ada materi khusus ya secara apa
detailnya kaitannya dengan perjalanan aman ya minimal dokumen perjalanan ya, dokumen perjalanan, paspor, nanti visa. Dan harapannya Bapak Ibu semuanya sudah membuat paspor dan sudah bio visa dan sudah dikirim ke Kemenag, kemudian ke kami di Kanwil untuk dilakukan scan paspor dan nanti dalam kedepannya untuk proses pemvisaan. Dan itu harus dilakukan. Tanpa itu punya duit, badan sehat juga nggak bisa berangkat. Kemudian yang terkait dengan kesehatan, kemarin di materi keberapa itu sudah dijelaskan ya, istitoah penuh, istitoah dengan pendampingan, tidak istitoah sementara, kemudian memang tidak istitoah. Itu juga telah disampaikan kemarin. Harapannya Bapak itu ya istitoah penuh. Kalaupun istitoah dengan pendampingan, insya Allah juga masih bisa berangkat. Nah kemudian yang sekarang ini kita bahas Mas Yuwono, kita bicara kaitan dengan maliyah, kaitannya dengan pembiayaan. Jadi kalau bicara ini istitoah biaya itu, kalau bicara hukum ya tidak hanya biaya ya, biaya untuk perjalanan, tapi kewajiban sebagai seorang punya tanggung jawab keluarga ketika ditinggalkan juga yang di rumah itu ya bisa layak hidup. Jangan sampai ketika ditinggal haji di rumah keluarganya, tanggung jawabnya anak-anak nggak bisa makan nyuwun sewu. Tapi saya yakin sekarang itu semua anak, semua orang sudah punya motor, HP tidak hanya satu. Saya kira masalah untuk kebutuhan hidup di rumah ketika ditinggal itu insya Allah ya sudah sudah nggak ada ya kira-kira. Melihat data yang ada, sehingga yang terpenting setelah itu kan ketika berangkat bekal untuk berangkat ke Arab Saudi. Nah itu perlu apa? Biaya. Nah ini kalau bicara biaya ini, kalau sering saya matur, memang haji itu dua mata uang ya, panggilan dan biaya. Dua-duanya itu memang ya melekat. Punya biaya kalau nggak dipanggil, nggak jadi berangkat. Apa ada? Banyak. Tapi juga ada yang tidak punya biaya, berangkat juga ada. Seperti kemarin teman kami juga ada. Tapi yang kita normatif tentu ya dipanggil dan ada biaya. Kalau insya Allah biaya ada dan kita niatnya penuh dan minta kepada Allah, yakin Allah akan memberikan kemudahan. Nah, kemudian kaitannya dengan biaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, biaya haji tadi sudah disebutkan dalam haji itu ada istilah BPIH, ada BB, ada virtual account, ada nilai manfaat. Jadi BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji, biaya yang dibebankan setiap jamaah mulai dari embarkasi sampai nanti ke Arab Saudi, pulang lagi ke debarkasi. Karena perjalanan dari rumah ke daerah ya, dari daerah ke embarkasi itu insya Allah dibantu oleh pemerintah daerah. Misalkan bis dari daerah itu sudah di pick up oleh pemerintah daerah. Lah dihitungnya jamaah pembiayaan per orang, mulai dari embarkasi, kemudian naik pesawat ke Mekah ataupun ke Madinah, kemudian melaksanakan ibadah haji ke Armusna, kemudian pulang. Lah itu dihitung, itu semuanya adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian, sekarang Kementerian Haji dan Umroh. Dari hasil dua lembaga negara ini, kementerian dan DPR, nanti hasil musyawarahnya janjane berapa tuh yang dibutuhkan, termasuk pondokan, makanan, penerbangan, armusna, dan semuanya bimbingan setiap jamaah itu diputuskan dalam rapat kerja Pokja DPR dan kementerian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh. Ketika sudah sepakat, tentu didahului dengan survei ke Mekah, dengan melihat harga hotel di sana, akomodasi, kemudian ya konsumsi, transportasi dan sebagainya. Maka setelah sepakat antara pemerintah dan kementerian, dalam ini Kementerian Haji dan Umroh dengan DPR, maka nanti dimintakan diputuskan oleh presiden, namanya Kepres, keputusan presiden. Dan itu setiap tahun dilakukan seperti itu. Untuk tahun ini itu Kepresnya nomor 34 tahun 2020
25. Itu yang menjelaskan biaya berapa sih jamaah haji tadi yang dari dibarkasi sampai pulang lagi. Itu semuanya. Nah, komponen, Mas Yuwono, komponen dari BPIH itu ada bipih dan nilai manfaat. Nah, bipih dan BPIH, kalau penulisannya, kalau bipih itu hurufnya besar, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tapi kalau bipih, biaya perjalanan ibadah haji, itu yang harus dibayar oleh jamaah. Kemudian ada nilai manfaat. Nilai manfaat itu kan gini, Bapak Ibu ketika pertama daftar, ini yang berangkat ini kan daftar di tahun ya paruh bulan ketiganan lah, di hampir akhir 2012. Itu kan juga menandatangani wakalahnya itu kan ya, mewakilkan kepada Badan BPKH pengelola keuangan haji untuk dikelola uangnya itu seluruhnya Indonesia, yang semua datanya sampai sekarang sudah sampai 5 juta ya waiting, itu dikelola yang bisa menghasilkan. Dari pengelolaan itulah nanti untuk dikembalikan kepada jamaah, itulah yang namanya nilai manfaat. Sebelum kita bicara itu, jadi ada BPIH itu dari bipih dan nilai manfaat. Lah bipih itu apa? Yang diwajib dibayarkan oleh jamaah. Yaitu bipih itu ada 3 komponen juga. 1, ketika bayar pertama, setoran awal 2012 itu 25 juta. Nah, kemudian selama sekarang sampai ini sudah 13-an tahun ya, 13 tahun. Nah, uang masing-masing itu kalau dalam dunia perbankan ada jasa atau bahasanya mungkin bunganya itu, kalau lebih halus jasa, itu kembali kepada masing-masing rekening, namanya itu virtual account. Yang selama 12-13 tahun itu di antara sekitar 2,5-26,26. Jadi Bapak Ibu ketika dulu setor 25 juta, kemudian dengan sendirinya ada jasanya yang masuk di rekening Bapak Ibu masing-masing virtual account itu sekitar 2,6. Jadi otomatis sudah punya sekitar 27. Nah, sekarang kita lihat berapa bipihnya. Dari Kepres Presiden itu sudah dijelaskan. Itu kalau rata-rata ya seluruh Indonesia itu kesepakatan itu 87,4 lah itu. Untuk seluruh prosel awal sampai akhir untuk 1 orangnya. Kemudian biaya perjalanan ibadah masing-masing jamaah itu 4,2. Itu secara umum. Nanti kita masuk diizinkan gitu kan. Kemudian nilai manfaatnya itu yang tadi yang pengelolaan semuanya itu ada 33,2. Itu. Jadi BPIH itu ada bipih, ada nilai manfaatnya. Lah, BPIH di Indonesia ada 14 embarkasi ya. Sampai sekarang 15 ya. Itu masing-masing embarkasi beda. Semakin ke timur itu semakin tinggi gitu biaya penerbangannya itu. Nah, maka Jogja sekarang sebagai embarkasi baru, ini juga punya pembiayaan BPIH yang beda. Ketika kemarin kita komunikasi dengan Garuda, dengan teman-teman yang pusat dan sebagainya, Jogja akan mandiri sebagai embarkasi baru, maka biayanya sudah kita sampaikan, tolong jangan sampai melebihi SOC. Jadi embarkasi Jogja itu YIA itu jangan sampai melebihi SOC, syukur lebih murah karena lebih ke barat lah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan perhitungan dan sebagainya ternyata antara embarkasi Yogyakarta dengan Solo itu memang lebih murah sekitar 290 sekian, hampir 300-an, dibulakan 300-an. Selisihnya embarkasi YIA dengan embarkasi SOC Solo. Itu Bapak Ibu kayaknya dengan kita kemudian masuk pada di Yogyakarta. Lah Yogyakarta itu berapa sih biaya
biaya jamaah haji untuk bisa melunasi. Nanti kita akhir akan bicara pelunasan. Mudah-mudahan waktunya nanti ya nyampe lah. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Kepres nomor 34 terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari bipih dan nilai manfaat, itu Yogyakarta itu untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah 86.170.981. Kalau dibulatkan ya 86,2. Itu biaya jamaah haji untuk embarkasi YIA. Embarkasi YIA itu, Jogja itu, YIA itu terdiri dari daerah istimewa Yogyakarta dan Kedu. Kemarin sudah kita koordinasi dengan Pak Kasih Kedu, kita sudah ngambil paspor, karena sudah mulai scan, mulai dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen. Ini masuk di embarkasi Yogyakarta, embarkasi Yogyakarta. Itu besarnya tadi 86,2. Itu sudah ditetapkan, Yogyakarta sekian. Kemudian bipihnya berapa Yogyakarta? Yogyakarta itu bipihnya 52.955.422. Kalau dibulatkan ya 53. Nah ini bipih jamaah haji embarkasi Yogyakarta sebesar 53. Artinya apa? Jamaah haji itu harus membayar 53 juta. Nah, bayar jamaah haji tadi ada 3 komponen. 1, setoran awal virtual account. Jadi setoran awal yang kemarin itu ada 25, jadi 52,9 atau 53, 53 juta dikurangi 25 juta dikurangi 2,674, 26 itu. Akhirnya jamaah haji ketika nanti pelunasan Yogyakarta bayarnya adalah 25.281.215. Jadi sekitar 25,300. Itu nanti Bapak Ibu ketika melunasi. Melunasi. Jadi biaya total itu ada 52 ataupun 53 untuk jamaah haji. Bapak Ibu yang saya hormati, niku kalau bicara pedagang murah nopo sangat murah, Mas Yu. Oh, murah sekali ya. Kita kalau bicara dengan teman-teman penyelenggara ibadah umroh itu ya, perjalanan umroh itu ya 9 hari ya 27, 29 ya, yang sampai 15 hari itu 35 bagian 4. Ini 53 itu 41 hari. Nah, mungkin Bapak Ibu saya sampaikan di sini biar nanti haji kok nggak ada istilah mahal. Jadi Bapak Ibu, biaya yang 86 itu yang Bapak Ibu bayar cuma 53. Yang 33 itu nilai manfaat yang kami sebutkan tadi dari pengelolaan oleh BPKH. Nah, Bapak Ibu bayar bipih yang 53 itu cuma untuk membiayai 1 penerbangan, akomodasi di Mekah, Madinah, dan living cost. Selainnya itu biaya di Armusna yang sampai 14 juta, sekitar 14 sampai 17 juta, itu di pick up oleh nilai manfaat. Biaya makan yang setiap hari 3 kali, ya 16-an real, mungkin jadi 60.000 sampai 70.000 setiap makan, itu dari nilai manfaat. Biaya bimbingan manasik haji nanti kalau sudah menjelang itu ada nanti insya Allah 6 kali atau berapa ketentuannya nanti kecamatan masing-masing, dan semuanya itu ya termasuk pembiayaan itu dari nilai manfaat. Sekali lagi Ibu Bapak membayar bipihnya itu 53 itu rinciannya itu untuk penerbangan, akomodasi Madinah, Mekah, dan living cost. Jadi Bapak Ibu biaya penerbangan karena ini jamaah haji itu charter, dari pulang pergi itu dibiayai, ini pesawatnya itu
Teman-teman kalau di biro perjalanan umroh itu kan kalau pakai Garuda saat kali perjalanan itu sekitar 17-an. Kalau Lion itu ya 14-an bisa sampai 13. Ini Garuda. Jadi untuk pembiayaan penerbangan itu tidak kurang dari sekitar 30-an 3 juta. Oke. Kemudian akomodasi di Mekah itu yang kurang lebih 23 sampai 25 hari itu sekitar yang 14-an juta. 13-14 juta. Kemudian yang di Madinah itu 4 jutaan yang selama 9 hari. Kemudian living cost dari bayar 53 itu nanti kita kembalikan Bapak Ibu ketika mau berangkat di embarkasi. Dan ketemu saya nanti insya Allah. Kami berikan satu amplop sebanyak 750 rial. Kalau diuangkan itu 3.300.000. 3.300.000. Realnya nanti ada 4 lembar. Setiap tahun kami menyerahkan itu hafal. 4 lembar itu 500-an 1 real, 200-an 500-an 1 lembar, 200-an 2 lembar, 50-an 1 lembar, 4 lembar. Nanti akan diberikan. Jadi dikembalikan lagi sudah 3.300.000. Kemudian Bapak Ibu banyak 353, berarti yang banyak cuma 50-an. 50 kurang. Kalau dihitung udah seperti itu Bapak Ibu. Untuk pergi haji, jadi yang nyuwun sewu kita bersyukur kepada Allah ya, dimudahkan dengan biaya yang enggak begitu ya kata masalah besar mahal dan itu kan sangat relatif. Tapi kalau hitung-hitungan cara ekonomi ya memang murah kan gitu kan. Ibaratnya kita bayar 59,7 lah itu bisa untuk melaksanakan ibadah haji selama 41 hari. Jadi rinciannya seperti itu terkait dengan pengelolaan dana haji oleh jamaah haji ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kepres sudah ditanda tangan, sudah diedarkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah ada, masing-masing embarkasi sudah ada, kemudian bipihnya juga sudah ada, nilai manfaatnya ada, bipihnya digunakan untuk apa saja, itu sudah transparan. Nah, kemudian tinggal setelah ini Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan. Itu yang terkait dengan BPIH. Jadi sekali lagi tadi sebutkan BPIH, bipih, virtual account, nilai manfaat. Dari garis besarnya itu BPIH, kemudian ada 2 komponen, bipih dan nilai manfaat. Bipih itu ada 3 komponen, setoran awal, virtual account, dan pelunasan. Itu yang jumlahnya 52,955 ya diputarkan 53. Dan itu nanti Bapak Ibu yang akan lakukan pelunasan ya sebesarnya tadi 25,3 lah gitu ke bank penerima setoran di mana Bapak Ibu setor awal. Jadi itu terkait dengan BPIH, bipih dan nilai manfaat Pak Yuno. Tinggal Bapak Ibu nanti ini penjelasan mungkin mudah-mudahan jelas dan tinggal actionnya apa Bapak Ibu melakukan pelunasan gitu. Gitu Mas Yu. Pelunasan, kalau bicara pelunasan, mungkin Mas Yuwono, ini sudah juga ada jadwal pelunasan. Bapak Ibu saya kira kemarin kan nama-nama yang berhak melunasi siapa saja sudah kita share ke kabupaten kota, juga ke teman-teman di Dinas Kesehatan untuk melakukan cek kesehatan terkait dengan istitoah. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai tahun kemarin terkait dengan pelunasan itu harus diawali dengan cek istitoah jamaah haji. Ya. Jadi jamaah haji diperiksa tentang keistitoahnya tadi. Yang dulu sudah dibahas, ada 4 klaster itu ya. Istitoah penuh, istitoah dengan pendampingan, kemudian tidak istitoah sementara, dan tidak istitoah. Nanti hasilnya manut lah yang dari PIC dari teman-teman kesehatan kan itu banyak kriterianya nanti diinput dan akhirnya Bapak itu dalam klaster yang mudah-mudahan istitoah penuh. Kalaupun nanti ya dengan pendamping mungkin lah itu masih bisa berangkat lah gitu. Ya nanti ketika Bapak Ibu sudah
dilakukan cek kesehatan dinyatakan istitoah, Bapak Ibu ke bank penerima setoran namanya muncul. Ini sudah sebagai base system ya antara Sisko Puskes Haji dengan Sisko Hat itu sudah menyatu. Jadi Bapak Ibu ketika periksa kesehatan istitoahnya ini kan untuk syarat untuk melunasi mulai tahun kemarin memang pelunasan didahului oleh istitoah. Kalau 2024 ya itu masih pelunasan dulu ya, kemudian baru istitoah gitu. Sekarang ya istitoah dulu baru untuk melunasi. Nah, istitoah untuk ini kaitannya kesehatan ini ketika nanti sudah keluar dari kesehatan, nanti Bapak Ibu bayar ke bank itu namanya muncul. Kalau belum ada istitoah, nama Bapak itu belum muncul. Itu. Dan ini waktunya pelunasan itu tanggal tahap 1 itu tanggal 24 November, ini sudah mulai masa pelunasan sampai tanggal 23 Desember itu pelunasan. Itu siapa saja gitu ya Mas Yono. Jadi di pelunasan tahap 1 itu ada 4 kelompok. Porsinya itu 1 porsi jamaah haji tahun berjalan. Yaitu nomor memang tahun ini memang dia masuk pemberangkatan untuk haji di tahun 1447 itu. Kemudian ada porsi lansia. Nah, nanti masih 5 menit, 10 menit nanti kita banyak pertanyaan ya. Ada porsi lansia, prioritas lansia. Itu adalah 5%. 2 tahun ini 5%. Kalau sebelumnya 1%. Sebenarnya tahun ini juga mau dinaikkan 7%, tapi kenyataan di undang-undang itu tetap 5%. Jadi 5% prioritas lansia artinya apa? Dengan by system orang yang paling tua. Kalau Jogja prioritas itu ada 187. Sudah ada kotanya. Siapa-siapa nanti yang paling tua itu diambil 5% sebanyak 187. Yang tahun kemarin sebagai gambaran prioritas lansia itu umurnya paling muda 83. 2024 84. Jadi kalau nanti misalkan 70 saya lansia, oh masih muda Bapak Ibu. Dari segi ini kan. Jadi itu prioritas. Kemudian nanti juga ada pembimbing KPU, ada porsi sendiri dan juga ada PHD. Itulah terutama yang porsi tahun berjalan dan porsi prioritas yang memenuhi ataupun yang melunasi. Kalau semua kota Yogyakarta atau di mana saja kalau sudah terpenuhi di tahap 1 ya sudah selesai, nggak ada tahap 2. Tahap 2 ada ketika tahap 1 belum terpenuhi kotanya. Mengapa tidak terpenuhi? Ini kan pertanyaannya. Pertama mungkin ya pada orang yang punya porsi berjalan sakit. Mungkin ada kegiatan ataupun gawe anak yang mantu macam-macam kan gitu. Ada yang lebih penting lagi. Kadang ada berapa yang alamatnya juga sulit ditemui, dicari kan gitu. Akhirnya mesti ada yang tidak memenuhi di tahap 1. Sebagai data pendukung, sebagai gambaran selama ini berapa tahun ke belakang itu ya antara 300, 400, bahkan tahun kemarin ada 600. Dari kota 3147 yang kemarin itu yang 600 nggak melunasi di tahap 1. Akhirnya dia harus dilakukan tahap 2. Nah, tahap 2-nya nanti di tahun ini itu jadwalnya tanggal 2 sampai 9 Januari 2026. Nah, siapa itu? Ya, gitu kan pertanyaannya. Sesuai dengan juknisnya ada 5 kelompok di tahap 2. 1, orang yang gagal sistem. Gagal sistem itu ya diantaranya ketika pelunasan itu entah error di BPS-nya atau daerah black spot-nya, daerah yang internetnya pada waktu itu ada, ataupun dari singkat istitoahnya tadi yang tidak istitoah sementara. Contoh konkretnya misalnya HbA1-nya masih tinggi. Dalam terapi berapa minggu nanti bisa turun, dengan menunggu waktu pelunasan kedua nanti bisa masuk termasuk di gagal sistem. Yang kedua adalah pendampingan lansia. Jadi perlu juga kami sering menyampaikan ada istilah prioritas lansia, ada lansia.
Kalau prioritas lansia adalah orang yang paling tua dengan dapat porsi 5%. Mana yang paling tua nanti diambil, itu adalah prioritas lansia. Tidak harus menunggu yang Jogja 30 tahun, tapi minimal 5 tahun waiting list masuk di situ. Syaratnya 5 tahun waiting list dan paling tua itu prioritas lansia. Kalau lansia, definisi lansia, kalau di WHO, di Undang-Undang Kesehatan dan 60. Tapi kalau di haji ini, yang nanti bisa didampingi itu minimal umur 65 tahun. Didampingi. Siapa yang dampingi? Yang dampingi itu anak atau menantu. Kok didampingi oleh suami atau istrinya, ya sama-sama lansia nanti. Kan gitu kan. Lah itu sebenarnya pertanyaan itu kan. Jadi kalau nanti di poin 2 yang pendampingan lansia adalah anak atau menantu. Oh, yang mendampingi yang lebih muda toh. Gitu Mas Yu. Nanti kalau damping lebih tua itu ya malah jadi bodoh saling mendampingi itu kan. Kemudian yang disabilitas dan pendampingnya, ini ada sedikit beda dengan tahun kemarin ya. Kalau kemarin itu disabilitas artinya jamaah haji yang porsi berjalan dia tapi punya kebutuhan khusus atau disabilitas, itu boleh mengajukan pendamping. Itu. Tapi sekarang ini ya ada prioritas orang yang disabilitas itu bisa mengajukan bersama pendampingnya dengan syarat waiting listnya 5 tahun. Jadi beda ini sedikit. Jadi monggo nanti kalau ada disabilitas dan harus diberi keterangan, ada keterangan dari dokter pemerintah bahwa dia disabilitas, bisa mengajukan. Itu yang poin ketiga. Kemudian yang poin keempat itu adalah penggabungan mahram. Itu bisa suami istri, ayah anak, saudara kandung. Menantu tidak boleh kalau di penggabungan mahram. Jadi ada beda. Pendampingan lansia dengan penggabungan mahram. Itu nanti yang kelompok 4. Kemudian yang kelima adalah cadangan tadi. Dari pengalaman kemarin kita punya kota sisa di pelunasan kedua itu ada 600, yang 300 itu dipenuhi oleh tadi gagal sistem, pendampingan lansia, pendampingan disabilitas dan penggabungan mahram. Yang 300 adalah cadangan. Nah, kemudian ini cadangan belum tentu juga. Misalkan ada 300, kemudian 1 sampai 300 itu misalkan angkanya. Belum tentu pada 300 itu juga sama. Kadang ada kebutuhan lain, ada acara lain, sehingga nanti mundur lagi. Yang penting jumlahnya 300 seperti kemarin. Tahun ini ya kita lihat nanti. Ini dalam proses, nanti kita selalu setiap hari kita lihat berapa penambahannya. Nanti di akhir itu berapa yang sudah mendampingi, yang melunasi. Nanti kalau kurang lah dilakukan di tahap kedua. Saya kira itu Mas Yuwono, okay? Jadi satu kita sudah jelaskan terkait dengan pembiayaan haji. Kemudian setelah tahu jadwalnya untuk melunasi dengan besaran pelunasannya juga kita sampaikan dan siapa-siapa yang melunasi di tahap 1 dan tahap kedua. Oke, saya kira itu mungkin biasanya ini juga banyak pertanyaan. Monggo Mas Yu, kadang waktunya justru banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena sangat ya biasanya bicara istitoah pembiayaan itu banyak karena ada yang hal baru, uang haji juga jamaahnya baru, tapi kalau fikihnya itu ya relatif hampir sama lah, mungkin ada beberapa perubahan dengan pendekatan fikih taisir yang kemudahan karena namanya hukum itu biasanya bisa berubah dengan kondisi dan keadaan tertentu. Saya kira itu. Nggih, monggo silakan. Nggih, terima kasih Pak Basori, Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah. Demikian paparan sebagai pengantar diskusi kita ini. Ini di tampilan layar kami sudah ada beberapa pertanyaan. Namun ini juga ada WA masuk secara pribadi Pak Bas. Pertanyaan itu sederhana, mohon dijawab secara singkat biar yang lain komanan Pak. Pertanyaan ini gini Pak, dari komponen BPIH tadi komponen pembiayaannya kan salah satunya untuk living cost biaya hidup. Besarannya 750 real nih Pak. Ini ada yang menanyakan, kuiki jane biaya nggo urip neng kono apa nggo bayar dam Pak? Karena di embarkasi ketika dikasihkan uang itu biasanya langsung untuk bayar dam. Seandainya untuk bayar dam cukup enggak? Kalau untuk biaya hidup kira-kira cukup enggak Pak? Demikian Pak, monggo Pak. Ini asbabul wurudnya adanya living cost itu apa? Dulu Bapak Ibu jamaah haji itu kalau yang dulu ya makan sendiri.
Terus kemudian dapat jatah makan itu ya cuma di Madinah yang selama 9 hari itu. Di Mekah yang 23 hari itu nggak dapat makan. Dapat makan itu mulai tahun belum lama juga itu. Itu biaya sendiri, sehingga kemarin ya saya di tahun 2006, 2010, berapa itu ya. Itu yang bawa, kan dulu banyak bawa beras, bawa apa itu tempe goreng, gitu, abon dan sebagainya. Karena di Mekah nggak dapat jatah makan, masak sendiri. Makanya adanya living cost itu dalam rangka ya untuk biaya nambah lah gitu. Tuh. Lah kemudian pemerintah berikan pelayanan yang terbaik, akhirnya jamaah haji biar konsentrasi ibadahnya, nggak usah mikir makan. Kan gitu kan? Nah, diberikan pelayanan pertama dulu 2 kali, sekarang 3 kali, mungkin 3 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini ya, itu 3 kali. Lah 3 kali. Kemudian ketika sudah diberi makan, living cash sudah terbiasa ya, bapak-bapak kita di DPR yang sakit lah gitu lah ditarik. Gitu kan. Dulu dapat living cost sekarang enggak. Sebenarnya jadi itu dalam rangka itu. Lah ketika sudah diberi makan, tetap diberi living cost ya kudune matur nuwun kan gitu kan. Ya makannya sudah tercover, living cost-nya tetap diberikan. Nah, terkait dengan ini dam, lah kaitan dengan dam memang kalau jamaah haji hampir 95% itu tamatuk itu harus ada dam. Makanya dam meskipun dulu ya tetap bayar sendiri. Nah, sekarang sudah makan, diberi living tetap. Lah itu untuk pertanyaan tadi apa? Untuk makan atau untuk dam? Nah, ya monggo bijaksananya gimana. Yang jelas ini kan sebagai tambahan, tapi kewajiban bayar damnya itu ya monggo bisa diambilkan dari living cost. Nyatanya itu juga sudah di sana makan. Nyun sewu kasarane jenengan itu enggak bawa apapun uang itu, insya Allah dijamin makannya. Tapi ya kebanyakan jamaah itu mending bawa uang untuk beli tetangganya emas, gamis, serban dan sebagainya. Ya mungkin itu yang menjadi tambahan. Kalau nggak beli itu pun insya Allah jenengan cukup itu. Itu makanya living cost ini ya untuk menambah biaya untuk kebutuhan yang mungkin untuk minum teh, susu ataupun pengen ya sana kan kadang ya pengen variasi makan itulah itu. Lah kemudian penggunaan untuk dam ya silahkan kalau itu digunakan untuk dam. Tapi ini juga ada kemarin dengan KPU kami sampaikan ya. KPU jangan sekali terus memaksa itu harus tarik KPU. Ya dikomunikasi dengan yang baik, tapi memang kewajiban bayar dam itu setiap jamaah haji. Lah berapa bayar damnya? Nah gitu. Kalau bicara dam ini sedikit kaitan dengan fikihnya, pemerintah Arab Saudi mulai tahun ini tidak diperkenankan RPH itu menyembelih di barang tempat, harus di tempat yang sudah mendapat izin. Nah, makanya pembayarannya itu harus secara resmi lewat ya banknya Bank Rojai, kemudian dikelola oleh Adohi ataupun lewat Basnas itu. Jadi lah besarannya kemarin itu ada 2 RPH yang mengelola itu lewat Adohi itu ada satunya apa saya lupa. Itu 1.720, kemudian kalau di Basnas 500 berapa itu. Jadi kalau itu untuk dam insya Allah cukup gitu kan. Itu tapi kalau biasanya ya mungkin saudara kita itu ya pinginnya macam-macam, tuku gelang, tuku kalung, mak krimpian, setengah oda itu ya nggak cukup, gitu kan? Makanya, itu living cost itu memang memenang jamaah ya terutama untuk memenuhi kaitannya dengan haji lah, terutama untuk bayar dam, insya Allah cukup itu enggak pertanyaannya? Iya Pak. Monggo Mas. Ini ada lagi Pak. Yang pertama dari Pak Dadang Wianjana. Assalamualaikum. Saya cadangan, belum cek kesehatan, menunggu kepastian keberangkatan. Mohon pencerahan. Baiknya gimana Pak? Monggo Pak. Jadi gini, cadangan untuk tahun ini sampai detik ini memang belum keluar ya Mas ya. Itu kalau tahun kemarin bersamaan dengan porsi tahun berjalan cadangan sudah dikeluarkan. Tapi tahun ini ya ini nyun jauh ya ini karena di kementerian yang baru ini banyak pekerjaan juga. Itu harusnya ini teman-teman di Siskohat pengelola ini juga sudah nyuwun sewu ya nyuwun besok ke pusat dan cadangan enggak segera dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan nanti kita juga akan sosialisasikan lewat teman-teman di Kemenak Kabupaten Kota
untuk bisa menyiapkan tadi, untuk mengisi yang saya sampaikan tadi, yang tahun kemarin itu sampai 600, nanti cadangan itu ya nyiapkan itu. Yang perlu disiapkan pertama ya tentu paspor lah, membuat, karena kalaupun toh tahun ini enggak berangkat, belum berangkat, tahun depan insya Allah berangkat cadangan itu. Kemudian cek kesehatan, ya nanti kan ketika sudah ada itu, kalau kami di teman-teman bisa memprediksi ini angka-angka porsi yang sangat 90% berangkat itu bisa diperkirakan Pak. Maka nomor-nomor itu nanti ya itu ya kita dorong untuk tetap cek kesehatan. Kalau kita bicara ya mungkin dengan apa kelebihan rezeki, cek kesehatan itu ya lebih baik, setiap tahun cek juga bagus. Kalaupun toh cadangan nggak berangkat ini, cek kesehatan kan untuk mengetahui dirinya. Tidak harus dalam rangka haji cek kesehatan. Loh, saya juga setiap 6 bulan cek kesehatan yang gratis ya untuk ngecek aja meskipun nggak ada apa-apa, mau difasilitasi kan gitu kan, nggak apa-apa kan gitu. Itu jadi monggo jelas kaitannya dengan nama-nama memang belum keluar, dan mudah-mudahan nanti dalam waktu sebelum ada pada masa gelombang atau pelunasan tahap kedua ya mudah-mudahan itu sudah ada nama-namanya, nanti kita juga akan kita sharekan ke kabupaten kota dan bisa dihubungkan kepada para jamaah haji cadangan, terutama yang nomor-nomor peluang 90% berangkat. Gitu nggih. Kemudian ada lagi dari Mas Isna ini. Assalamualaikum. Mengenai biaya, mau menanyakan mengenai saat di Tanah Suci. Apakah nanti akan keluar biaya lagi untuk dam tamato dan apakah untuk tarwiyah? Nah, ini dan apakah untuk tarwiyah nanti akan diakomodir juga oleh Jogja? Dan biayanya berapa itu untuk dam tamato dan tarwiyah di Mina, Pak? Jadi di Mina tarwiyahnya itu bayar enggak, Pak? Kalau tamato memang wajib bayar, itu memang akibat orang sudah ketentuan hukum. Jadi kalau orang melaksanakan haji secara tamato itu dengan sendirinya harus bayar dam. Ya, damnya tadi saya sebutkan, meskipun dulu ada living cost untuk biaya hidup, ya memang harus disiapkan dari rumah. Bahkan terkadang sampai ada ya namanya fikih ada masukan juga, kalau itu dam tamato disebut dimasukkan aja ke dalam komponen BPIH, biar jamaah juga mikir itu kan, nanti yang pemerintah yang untuk melakukan itu. Tentu hal semacam itu wong terkadang niatan baik belum tentu semuanya diterima kan gitu kan. Itu jadi kaitannya dam tamato tetap akan bayar nggih setiap jamaah. Kemudian kaitannya dengan tarwiyah. Tarwiyah itu apa sih? Tarwiyah itu nggih adalah singgah ke Mina sebelum di Arafah. Kalau bicara ini ilat hukumnya itu kan dulu Rasulullah ke Mina sebelum ke Arafah dalam rangka apa? Mencari bekal. Kalau ilat hukumnya kita bicara hukumnya. Itu kalau sekarang bekal sudah disiapkan oleh maktab, oleh syarikat. Jadi nggak perlu lagi ke sana, kan gitu. Dulu kan memang di Mina yang ada untuk bekal lagi, kemudian ke sana mengambil bekal. Jadi kalau bicara ilat hukumnya itu karena mencari bekal untuk di Arafah, karena Arafah nggak ada. Lah sekarang itu bekal sudah disiapkan oleh maktab ataupun dari syarikat. Berarti dengan sendiri nggak perlu ke Mina. Tapi kalau orang pemahaman ini mengikuti jejak Rasul yang begini ini, ya monggo ini pemahaman. Tapi ingat, kalau jamaah haji sebagai protapnya tarwiyah sebagai jamaah haji seluruh seperti itu, Arafahnya nggak akan terjadi, nggak bisa. Wong sekian persen aja, kadang ada yang colongan sampai Arafah lewat lingsir. Itu jadi maka pemerintah itu tarwiyah diserahkan pada masing-masing jamaah, mungkin dalam kelompok KB silakan. Jadi tidak melarang dan tidak memerintahkan dalam masuk serangkaian ibadah haji tarwiyah itu. Ya, makanya itu ketika memahami hukumnya karena jejak Rasul begini, tapi kalau bicara ilatnya seperti tadi, makanya ada beberapa tidak perlu ke Mina. Kalaupun semua memahami harus ke Mina dulu, nggak bisa jalan ke Arafahnya, gitu kan? Itu sudah pertimbangan pemerintah Arab Saudi, makanya itu tidak masuk dalam serangkaian ibadah haji, ya itu. Kalau bicara apa biaya, ya ini kan ya nyuwun sewu, Arab ini sekarang ya semuanya dihitung dengan uang, bisnis.
Dulu di Armusna itu nggak bayar, sekarang bayar. Tarwiyah saya tahun 2006 haji, nggak bayar, difasilitasi oleh maktab. Terus lama-kelamaan itu, di kelamaan itu ada bayar, mulai dari 50, ya, ada 100, ada 150 sampai sekarang ya 300-an, bahkan 200 atau 250. Lah itu terserah. Ya, dari jamaah dengan maktab, sekarang sudah semuanya bisnis. Nyuwun sewu, dulu nggak bayar. Sekarang ya semua bisa diuangkan. Nah itu. Sekali lagi terkait dengan tarwiyah, pemerintah tidak melarang dan tidak memerintahkan, dan Arab Saudi tidak merupakan suatu paket dalam ibadah haji. Itu nggih. Itu terkait dengan tarwiyah. Ini kaitan dengan agama ini mesti yakin dengan ustadznya. Jadi belajar ilmu agama itu siapa yang menyampaikan itu mantap. Kalau ustadznya, kiainya memahami begini tarwiyah, ya jamaah mengikuti. Ya monggo, yang jelas punya dasar silakan. Ini ya namanya apa, hukum agama itu ya, yang penting ada gurunya. Oke, ada gurunya, ada dasarnya, ada kitabnya, ya monggo lah gitu kan. Oke, ada lagi Pak dari Bu Mamik Purwati. Mohon pencerahan Bapak, saya jamaah lunas tunda dari Bantul. Sejak Rabu kemarin saya sudah memasukkan data ke BSI untuk melakukan pelunasan. Namun sampai hari ini info dari bank, data saya belum bisa dibuka dan masih dikonfirmasikan ke Kemenak Pusat. Apakah memang betul sistem dari Kemenhaj belum dibuka sama sekali sehingga data kami belum muncul? Status saya sudah istitoah dengan pendampingan. Mohon pencerahannya. Ini istitoah yang tahun kemarin kan lunas tunda kan? Nah tentu sekarang ya harus cek lagi, karena bicara istitoah itu kan ya tahun kemarin ya mudah-mudahan sekarang masih istitoah. Tapi tidak menjamin tahun kemarin istitoah, sekarang namanya kesehatan ya nyuwun sewu, ya mudah-mudahan ini masih mudah. Okay. Orang sekarang apa ya agak tua, nyuwun sewu, kadang itu namanya kesehatan itu sangat fluktuatif. Dari rumah itu sehat sampai di embarkasi kadang demensia. Okay. Makanya dengan adanya tidak istitoah sementara juga karena tadi ya pada waktu itu mungkin HP A1C-nya atau apalah gitu, maka dengan terapi akhirnya jadi istitoah. Nah, termasuk ini ketika ya tahun kemarin mungkin direset ya semuanya, nanti harus apa? Harus melakukan cek lagi untuk memastikan ya, bahwa sekarang tetap istitoah. Terkait dengan data kalau belum muncul ya nanti masih dikomunikasikan dengan pusat, ya tentu nanti ya nunggulah Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah-masalah seperti ini terkadang tidak keluar, porsinya sudah masuk, itu ya nanti kita komunikasikan dengan pusat. Jadi teman-teman ini dari mana, kabupaten mana ini? Belum kelihatan. Gitu ya Mas. Ya terkait dengan ini data ini. Ini pertanyaannya antre Pak, ini banyak sekali pertanyaannya. Tetap kita bacakan satu-satu ya Pak ya. Ini dari Pak Sugianto. Assalamualaikum. Pak, kami sudah selesai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Dinyatakan sehat hasilnya, tapi sampai saat ini belum ada pengumuman istitoahnya. Jadi belum bisa melunasi. Lah, keterangan istitoah ini nanti kan dikeluarkan dari Puskesmas. Lah Bapak Ibu sudah pegang belum ini? Iya. Lagi, ini Bapak Ibu dari Puskesmas sudah menerima atau belum? Oke. Nanti kan datanya itu kan jamaah haji menerima ya data istitoah itu. Iya. Pernyataan istitoah itu. Oke. Ya. Jadi ketika jenengan dinyatakan istitoah nanti juga ada pegang buktinya kan, gitu, dan menandatangani jenengan istitoahnya itu kan, dan nanti itu yang mungkin dilaporkan ke bank. Dan ketika itu nanti ya
sistemnya tentu ketika sudah dinyatakan di input, bisa saja oleh PIC-nya di puskesmas belum diinputkan, bisa saja itu Bu. Nah, kan seperti itu. Ya nanti makanya ketika kok belum ada di bank, coba tanya nanti ke puskesmas sudah diinput atau belum. Bisa aja ini teman-teman PIC-nya lupa, belum diinput, berarti belum masuk ke ke BPS-nya itu, Bank Penerima Setoran. Jadi seperti hal-hal semacam ini memang kalau belum ada memang diklarifikasi pada tadi kesehatan, kemudian nanti kesehatan biar input dan namanya biar muncul di BPS kalau benar-benar sudah dinyatakan istitoah. Berikutnya berkait dengan setoran Pak ini Pak. Pak izin bertanya, untuk kurangan pelunasan baiknya disetor ke bank sesuai jumlah kurangnya, misalnya kurang 25 juta, cukup disetor sebelah itu atau dilebihkan misalnya 500 atau sampai juta untuk jaga-jaga uang saku di Mekah. Demikian Pak. Jadi gini, jadi Bapak Ibu ketika sudah setor awalan itu, setoran awal itu kan 25, tapi juga disarankan Bapak Ibu juga bisa menabung kok. Berarti artinya rekening itu jangan sampai nol karena harus masih aktif selama 6 bulan setelah kepulangan. Nek terjadi apa-apa misalnya asuransi akan masuk di situ gitu Pak. Termasuk sosialisasi ketika nanti pelunasan itu juga tidak semacam membebani, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa menabung di banknya itu setoran itu. Nanti ketika sudah mau berangkat tabungannya banyak bahkan lebih, otomatis ya tinggal diambil untuk pelunasan, selisihnya tetap di rekening Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk keperluan Bapak Ibu gitu kan. Jadi yang penting ketika Bapak Ibu melunasi, jadi uang kalau di bank ada uangnya mungkin diambil itu ya sebesar itu, kalaupun nggak ada ya tapi Bapak Ibu membawa uang secara tunai untuk melengkapi pelunasan yang besarnya tadi saya sebutkan, ada 53 itu kan pipihnya itu yang dikurangi 25 dan 2,6 itu Mas Yu. Demikian. Jadi kesimpulannya ya nek iso tetap ada turane karena rekening itu jangan ditutup sampai 6 bulan setelah kepulangan Bapak Ibu. Karena dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang jamaah haji itu nyun sewu, ada yang meninggal, ada yang macam-macam, dan itu nanti uang-uang asuransi itu akan lewat di rekening di rekening itu. Jadi memang harus tetap aktif sampai 6 bulan setelah Bapak Ibu kundur dari Tanah Suci. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selamat siang Bapak, apakah ada materi terkait job ini? Ini pertama. Yang kedua, mohon pencerahan terkait calon tambahan, nah, itu cadangan yang naik atau apa Pak? Proses biovisa kados pundi nggih? Monggo niku riyen Pak. Nggih, terkait dengan materi ini ya materi sudah di sini ya karena ini obrolan ya artinya ya nanti bisa di YouTube jenengan, kalau YouTube PHU itu ada di YouTube Kemenak diisi ataupun di bidang PHU mulai dari awal live itu bisa lihat ini materi ini bicara apa itu bisa diulang-ulang. Itu materinya, termasuk ini nanti juga direkam masuk di YouTube itu. Kemudian terkait dengan yang tambahan proses biopisanya, ini Mas Yuwono yang nangani langsung, monggo Mas iki Mas. Jadi jamaah-jamaah yang masuk berhak lunas tahap 1 semuanya harus punya paspor Pak Bacori, dan semuanya harus biovisa. Ini saya jelaskan juga karena nanti proses request visa, pengajuan visa itu ada menu aplikasinya sendiri dan itu ada 3 hal yang harus diupload. Pertama, scan MRTD paspor Bapak Ibu, kemudian hasil biovisa yang berwujud notifikasi yang dicetak oleh nanti kan Kemenak itu juga harus diupload, dan yang ketiga foto Bapak Ibu. Jadi 3 komponen itu sebagai persyaratan request visa. Kalau yang cadangan atau tambahan itu biovisanya gimana? Silahkan merapat di kabupaten kota, seksi haji kabupaten kota yang ketika Bapak Ibu dulu mendaftar, kalau jamaah dari Bantul merapat di Bantul minta diambilkan biovisanya. Demikian Bapak Ibu, jadi cukup datang ke sana nanti akan diambil biovisanya oleh petugas.
Mungkin ada satu lagi Pak, nggih niki masih 3 menit. Ya. Dari Ibu Fitria Susana. Assalamualaikum. Untuk menentukan istitoah tidaknya jamaah itu sinten nggih Pak? Terus kalau di tes pertama ada masalah terkait HbA 1c, maksimal untuk perbaikan berapa bulan? Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketika cek kesehatan di puskesmas, mungkin nanti perlu juga tindak lanjut sampai di rumah sakit, itu kan banyak komponen yang dicek. Dari hasil komponen nanti diinput satu persatu. Nah, pada akhirnya nanti dari kesimpulan dari indikator yang banyak itu, saya menyebut jauh juga apal itu kan teman-teman kesehatan yang apa. Itu nanti terus ada pernyataan di situ, dia istitoah atau tidak istitoah sementara, nanti kesimpulan situ. Jadi PIC-nya itu cuma mengecek hasil dari pemeriksaannya. Misalkan kalau yang sebut ditanya ibu namanya siapa, dulu dari mana, ini bola, dan bahkan macam-macam. Kemudian suruh menghitung apa, dan nanti itu ada indikasinya. Yang tahu teman-teman di itu. Nah itu banyak ketika itu sudah dilalui proses itu, nanti di akhir, oh ini ternyata istitoah penuh, harus istitoah dengan pendamping dan sebagainya. Jadi baik aplikasi oleh PIC dari kesehatan. Nah, salah satunya indikasinya itu ya penyebutan HbA1c-nya itu kan. Itu kalau nggak salah itu harus di bawah 6 atau berapa itu ya, apa 8 itu saya lupa itu. Itu kalau nanti di atas itu ada terapi. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, tergantung itu yang tahu dokter. Nanti yang penting ini nyuwun sewu, kadang saya dengan teman-teman itu kalau sudah nyuwun sewu sepuh itu ya rukun iman tambah ya Pak, percaya kali dokter. Nah gitu, jadi nanti dokter bisa memberi aran, jenengan Pak harus makannya ini, kegiatannya ini, olahraganya ini ya, pikirannya mungkin lah nanti diarahkan seperti itu, insya Allah nanti HbA1c-nya turun. Ketika turun dalam standar yang sudah ditentukan, nah nanti Bapak Ibu itu masuk dalam ya istitoah yang dulunya tidak istitoah, maka kelompok yang ketiga tadi tidak istitoah sementara salah satunya ya HbA1c-nya. Jadi sekali lagi yang menentukan ya dari hasil pemeriksaan dengan sistem yang ada di kesehatan nanti akhirnya muncul dalam klaster istitoah atau tidak. Gitu. Ya, demikian Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, namun waktu juga yang membatasi kita. Meskipun kemudian ada 1 menit lagi Pak untuk closing statement sebelum kita tutup, monggo Pak Bas. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini proses jamaah haji ini nanti kloter awal di setiap embarkasi masuk tanggal 21 April. Ini masih ada ya 4,5 bulan. Kami berharap Bapak Ibu tolong ya jaga kesehatan, pola pikir, pola makan, pola kegiatan, dan suasana hati yang selalu senang, bahagia, dekat kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu sehat. Ini terkait dengan itu. Kemudian yang terkait dengan ini prosesi seluk beluknya haji ini kan masa pelunasan. Monggo yang Bapak Ibu sudah masuk nomor berjalan dan sudah melakukan cek kesehatan, segeralah untuk melakukan pelunasan, kemudian sambil menunggu ya banyak belajar ilmu tentang manasik haji, mudah-mudahan menambah kesempurnaan Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan haji. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat, sehat, bahagia, dan haji nanti pulang dengan haji yang mabrur. Demikian dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah, demikian inti perbincangan, baik itu paparan dari narasumber maupun masukan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan, apa yang dibahas pada kesempatan sore ini akan memperlancar administrasi keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan dengan kelancaran ini, mudah-mudahan pula nanti seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji di Tanah Suci juga akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Sehingga seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilakukan dengan tertib
dan semuanya dapat dilaksanakan. Sehingga ketika kundur, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan predikat haji yang mabur. Demikian dari kami. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.